Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, di pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas silsilah al-iman bil yaumil akhir dan masih bicara tentang tanda-tanda kecil dari tegaknya hari kiamat. Pagi ini kita akan membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhafu alaikum sittan. Imaratus sufahai wa safkud dami wa bai'ul hukmi wa qati'atur rahimi wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira wa kathratu asyurati. Rawahu at-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir kepada kalian 6 perkara sebelum tegaknya kiamat terjadi. Pertama, imaratu sufaha, banyaknya para pemimpin-pemimpin akan tetapi dari kalangan orang-orang jahil. Dan itu diisyaratkan dalam banyak riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adakallahu min imarati sufaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dirimu dari para pemimpin yang jahil. Kemudian Nabi SAW ditanya, wa ma imaratus sufaha, lalu apa yang dimaksud dengan para pemimpin yang jahil itu? Maka Nabi SAW mengatakan, umara'u yakununa min ba'di wa la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala zulmihim fa ulaika laisu minni wa lastu minhum. Menjelaskan siapa para pemimpin-pemimpin jahil itu. Mereka adalah para pemimpin yang datang setelahku, tetapi mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak mengambil sunnahku. Maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, bahkan membantu kezaliman mereka, maka mereka bukan bagian dari diriku dan aku bukan bagian daripada diri mereka. Wala yariduna alayya haudi, dan mereka tidak mungkin menginjak telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inihim ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayariduna alayya haudi. Tetapi barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong terhadap kezaliman mereka, maka mereka termasuk kelompokku dan aku termasuk kelompok mereka, dan mereka akan datang ke telagaku.
Hadis ini menunjukkan ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam riwayat banyak sekali akan datang para pemimpin-pemimpin yang juhala, fa aftau bi ghairi ilmin fa adallu wa adallu. Lah sekarang kalau kita bisa melihat alamat yang pertama ini, imaratus sufaha, itu sudah muncul. Apalagi di zaman sekarang itu ya, banyak para pemimpin-pemimpin itu tidak tahu agama. Banyak para pejabat-pejabat itu tidak paham agama. Bahkan ada sebagian yang ingin memisahkan antara agama dengan dunia karena terpengaruh dengan ajaran sekuler. Agama-agama, dunia-dunia katanya. Mereka tidak paham bahwa agama dengan dunia itu satu paket. Tetapi karena memang kedangkalan mereka terhadap agama, seolah-olah agama itu menghambat setiap kepemimpinan mereka. Bahwa kalau seandainya agama ini kemudian masuk, seolah-olah menghambat kemajuan dan kelancaran dunia. Mereka tidak paham bahwa kebahagiaan dunia itu ditentukan dengan agama, sebagaimana kebahagiaan akhirat itu ditentukan dengan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safkud dami, ketika darah sudah dialirkan. Kemarin sudah saya singgung di akhir zaman, apalagi di zaman sekarang, soal darah itu soal mudah. Karena kebanyakan orang membunuh di zaman sekarang ini tanpa sebab. Oh, di zaman dulu membunuh itu karena sebab. Tapi di zaman sekarang ini orang membunuh tidak ada sebab. Makanya Rasul mengatakan, al-qatil la yadri fi man qatal wal maqtul la yadri fi man qutil. Orang yang membunuh tidak paham kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih pusing lagi kenapa bisa dibunuh, kan begitu. Karena tidak ada alasan untuk membunuh. Sementara Islam itu kan ada barometer. Kecuali kalau anda membunuh orang, maka kisos dibunuh. Anda seorang perampok, perusak bumi, maka boleh dengan kebijakan pemerintah dibunuh. Anda seorang yang murtad dari agama, maka faman baddala dina faqtuluh. Jadi ada aturan-aturan dalam Islam itu kapan orang dibunuh, kapan orang tidak boleh dibunuh. Karena darah seorang muslim itu di dalam Islam itu lebih mahal dibandingkan dunia dan isinya. Karena satu jiwa saja sama dengan seluruh jiwa satu dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang datang ke Ka'bah bawa palu, kemudian Ka'bah itu dihancurkan satu keping sampai rata dengan tanah, kata Nabi SAW, ahwan, masih lebih ringan, min iraqati dami muslim, dibandingkan berbicara tentang darah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa bai'ul hukmi, dan jual beli hukum. Jual beli hukum ma'ruf. Nabi SAW mengisyaratkan dengan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok sama-sama penghuni neraka. Jual beli hukum di zaman sekarang ma'ruf, dalam dunia pengadilan, dunia pengacara gitu ya. Itu sudah tidak aneh lagi. Karena semakin kesini itu Al-Quran semakin mahjur. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, sesungguhnya kaumku kelak mereka akan meninggalkan Al-Quran. Salah satu mahjurnya Al-Quran adalah dengan tidak dipakai hukumnya, beralih dengan hukum di luar Al-Quran sehingga bisa diperjualbelikan. Dan Al-Quran tidak mungkin diperjualbelikan karena Allah mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kalian jual beli Al-Quran dengan harga yang murah. Kemudian juga kasratus syurat. Kasratus syurat itu banyaknya polisi, banyaknya satpam, banyaknya preman gitu ya, itu kurang lebih saja.
Karena dimaksud di sini artinya keamanan-keamanan, pihak-pihak keamanan kayak polisi atau yang semacamnya, yang tujuannya mendekati pemerintah itu hanya untuk menjilat saja, untuk membantu kezaliman pemerintah. Begitu penafsirannya. Jadi disebutkan nizamul hukmi, sebuah hukum yang tertata, maksudnya pemerintahan. Kemudian keamanan-keamanan ini, itu bahasa kitanya polisi gitu ya, lebih banyak kemudian tinggal di istana-istana, di pintu-pintu penguasa, bukan dalam rangka memberikan keamanan kepada rakyat, tetapi dalam rangka menakut-nakuti rakyatnya, melakukan kezaliman karena keinginan penguasa. Maka kalau ini sudah terjadi, maka ini tanda-tanda kiamat. Kemudian juga qati'atur rahim, terputusnya silaturahim. Di zaman sekarang sudah mudah orang itu untuk memutus silaturahim. Anak sudah tidak akur dengan orang tuanya, saudara bertengkar dengan saudaranya, kadang-kadang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Pokoknya di zaman sekarang ini yang namanya qati'atur rahim itu sudah sesuatu yang lumrah. Padahal kita tahu bahwa siratul mustaqim, jembatan titian itu, maka sebelah kanannya adalah ar-rahim, silah ya. Artinya bahwa yang menentukan bisa lewat tidaknya di titian siratul mustaqim, kata para ulama, itu adalah yang menentukannya, salah satunya adalah amalan silaturahim. Kemudian yang terakhir, wa nashwan yattakhidunal Qur'an mazamir, dan sekelompok orang yang mereka mengambil Al-Quran itu hanya dijadikan mazamir. Mazamir itu diambil dari kata mizmar, seruling. Artinya ada orang-orang yang kemudian mereka tidak memperhatikan tentang orang-orang yang menghafal Quran dengan orang-orang yang tidak menghafal Quran. Contoh di masyarakat umumnya ya, banyak masjid-masjid itu kadang-kadang imamnya sudah tua banget, sudah tua renta, kadang-kadang nafasnya saja sudah megap-megap, bacaannya juga sudah enggak jelas lagu apa yang dia baca. Tetapi di belakang itu banyak anak-anak muda kan, anak-anak pesantren, walaupun mungkin baru SMP, SMA, tetapi baca Qurannya bagus, hafalannya bagus. Terkadang tidak didahulukan orang-orang yang qurra, memang pakar Quran, malah kemudian dipertahankan pula orang tua itu. Alasannya dia sesepuh, alasannya dia sudah tua harus dihormati, dia sudah lama jadi imam di sini, imam abadan abidin, tidak mau diganti, ada pemilihan imam lagi ya. Lah ini kan menyelisih hadis Nabi SAW yang mengatakan fal ya ummukum ahadukum aqra'ukum li kitabillah. Orang yang berhak menjadi imam itu orang yang aqra ya, orang yang ada pengetahuan tentang Al-Quran, bukan sembarang orang maju seenaknya gitu jadi imam. Tidak, di masyarakat kan umum seperti itu. Kadang-kadang yang banyak hafalannya, yang bagus bacaannya ditolak di pemerintah, di masyarakat tuh. Yang penting bahkan dikatakan kurang ajar gitu ya, kalau anak muda yang bagus bacaannya maju sementara di belakangnya orang tua, padahal itu imam tetap di situ. Yang kurang ajar orang tuanya sebenarnya, dia tidak tahu diri. Tahu ada yang lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, lebih banyak pengetahuan agamanya. Secara agama usia itu di urutan terakhir. Jadi kalau seandainya sama-sama banyak hafalannya, kemudian bagus bacaannya, kata Nabi SAW, maka ditimbang siapa di antara keduanya yang baik sunnahnya, pengetahuan tentang hukum-hukum solatnya. Kalau kedua-duanya sama, baru kemudian cerita tentang hijrahnya, siapa yang lebih dulu tobat gitu ya. Kalau seandainya kok dua-duanya sama hijrahnya, baru tentang cerita usia. Jadi usia itu sudah alternatif terakhir. Nah, kalau sudah sama-sama usianya, itulah main kocelok kalau itu. Nah, diundi siapa yang keluar namanya, dia berhak jadi imam tetapnya, satu wakilnya gitu maksudnya. Tapi kalau kita melihat di masyarakat tidak seperti itu, dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua,
khutbah Ali radhiyallahu an ini cukup lengkap menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, maksudnya tanda-tanda kecil kiamat. Walaupun sekali lagi riwayatnya memang diperselisihkan. Ada yang mengatakan sampai dhaif sekali, ada yang sampai matruk, ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah, ada yang mengatakan maudhu, macam-macam. Tapi riwayat ini dicantumkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jam'il Jawami, kemudian juga dalam kitabnya Al-Lalikai dalam Karamatu Aulia, dan beberapa kitab yang lain. Tapi sekali lagi bahwa riwayat ini tidak sahih, tetapi kita ambil ibrahnya karena ini sudah menyebar. Jadi kalau antum membawakan sebuah asar atau riwayat harus dijelaskan sanadnya, karena supaya orang tidak menyangka bahwa riwayat ini sahih kemudian disampaikan begitu saja. Jadi suatu ketika Ali radhiyallahu an berkhutbah ketika beliau menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman di Kufah, ya, karena ibu kotanya ketika itu dari Madinah dialihkan ke Kufah. Kalau di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu masih di Madinah ibu kotanya, tapi di zaman Ali dipindah ke Kufah karena terjadi fitnah dengan Muawiyah, maka dipindahkan ibu kotanya ke Kufah. Jadi Ali radhiyallahu suatu ketika berkhutbah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbahnya Ali mengatakan, saluni ayyuhan nas, tanyalah kepadaku wahai manusia, qabla an tafkiduni, sebelum kalian kehilangan diriku. Maka Ali radhiyallahu an berbicara 3 kali seperti itu. Datanglah seorang laki-laki namanya Sa'sa'ah ibn Suhan al-Abadi. Sa'sa' Ibn Suhan al-Abadi, dia mengatakan, ya Amiral Mu'minin, mata yakhrujad Dajjal? Wahai Amiral Mu'minin, kapan Dajjal itu muncul? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, ya Sa'sa'ah, wahai Sa'sa'ah, qad alimallahu maqamak wa sami'a kalamak wal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Wahai Sa'sa'ah, sungguh Allah telah mengetahui kedudukanmu, mendengar kalammu, dan tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang yang bertanya. Kemudian Ali radhiyallahu an mengatakan, ya Sa'sa'ah, ihfad ma aqul. Wahai Sa'sa'ah, dengarkan apa yang aku katakan. Idza amatan nas as-salawat, apabila manusia itu sudah mulai meninggalkan salat. Dan hari ini orang meninggalkan salat itu mudah, seolah-olah tidak beban, bukan perkara dosa gitu ya. Wa adha'ul amanah, dan apabila amanah-amanah sudah dilalaikan, banyaknya para pengkhianat. Wa kana al-hilmu dha'fa wal-dhulmu fakhra, dan ketika sifat kelembutan itu melemah dan kezaliman itu menjadi sebuah kebanggaan dan meningkat. Wa umara'uhum fajarah wa wuzara'uhum khawanah wa a'wanuhum zalamah wa qurra'uhum fasaqah, dan ketika para pemimpin-pemimpin diangkat dari kalangan orang-orang fajir, menteri-menterinya para pengkhianat, kemudian para pembantunya orang-orang zalim, dan para pemberi fatwanya orang-orang fasik, maka tunggulah kemunculan Dajjal. Jadi kalau pucuk pemerintahan, pemimpinnya orang-orang fajir, kemudian menteri-menterinya para pengkhianat, para pengjilat, kemudian para penolongnya, mungkin bahasa kitanya partainya adalah partai-partai yang zalim, kemudian para pemberi fatwanya, ahli agamanya justru orang-orang fasik, hanya mencari kekayaan, bukan menyampaikan kebenaran. Tunggulah kemunculan Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa dhahara al-juhr wa fasaz zina wa dhahara ar-riba wa quti'atil arham, dan apabila sumpah-sumpah palsu sudah beredar, wallahi kan itu ya, dan ini biasa banyak di pasar,
Antum jangan suka sumpah-sumpah palsu. Wallahi belum makan padahal sudah 3 mangkuk. Ada orang yang gitu ya. Kemudian wafasa zina, menyebarnya zina, dan juga telah tampaknya riba. Hari ini riba ini subhanallah bukan hanya di bank-bank saja, di pagar-pagar, di pohon-pohon, semua ada riba. Silakan pinjam sekian dengan bunga kecil, tempel di pagar. Coba riba sampai di pagar, sampai di pohon pisang pun ada riba. Dan kalau sudah tampak riba ini, tunggu kemunculan Dajjal. Wa quti'atil arham, dan ketika sudah banyak orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian wa tukhidatil qainat wa syuribatil khumur wa nuqidatil uhud wa dhuyyatil atamat wa tawanin nas fi salatil jamaah. Dan ketika para penyanyi, para biduan sudah digemari dan khamar sudah mulai diminum dan janji-janji sudah mulai kemudian pudar, maka tunggulah kemunculan Dajjal. Lihat hari ini keluar dari rumah-rumah kaum muslimin bukan suara ngaji kan, kalau nggak dangdut, pop, jazz, apa macam-macam itu, nggak jelas yang keluar. Dulu kan yang keluar murotal gitu. Kalau ada orang nikah, lihat mesti ada organ tunggalnya, yang datang penyanyi, yang nyanyi pula lebih cantik dibandingkan pengantinnya, stres suaminya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu ya, mendahulukan para penyanyi. Wa syuribatil khumur, dan khamar sudah diminum. Bahkan di zaman sekarang khamar itu sudah jadi makanan enak, minuman enak, sudah hilang namanya. Karena sekarang masak pakai alkohol, minum ada alkoholnya, naudzubillah. Kemudian Nabi Ali radhiyallahu anhu mengatakan wa nuqidatil uhud, dan ketika perjanjian mulai dikhianati, wa dhuyyatil atamah, dan orang sudah mulai malas untuk bangun tengah malam melaksanakan qiyamul lail, wa tawanin nas fi salatil jamaah, dan manusia juga mulai malas untuk salat jamaah, wa zakhraful masajid, padahal masjidnya itu megah-megah. Di zaman dulu masjid itu biasa saja gitu ya. Oh, zaman sekarang lihat masjid itu macam-macam, ada AC-nya besar-besar, bahkan sajadahnya itu pakai permadani, lebih empuk dibandingkan kasur kita. Tinggal bawa bantal ya ke masjid zaman sekarang itu, saking empuknya, saking dinginnya ya. Jadi masjid itu luar biasa. Wa tawwalul manabir, bahkan mereka meninggikan mimbar-mimbarnya, menara-menaranya. Dulu orang cari masjid itu sulit, jauh jaraknya. Sekarang hampir tiap perumahan ada masjid karena nampak menaranya. Tetapi itu juga bukan mendorong orang untuk datang ke masjid ya. Kemudian wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malus sufaha, dan ketika manusia sudah mulai menyogok, kemudian memakan riba, kemudian menjadikan para sufaha, orang-orang jahil, menjadi pemimpin, wastakhaffu biddima, dan meringan-ringankan darah, wa ba'uddin bidunya, dan ketika mereka mulai menjual agama dengan dunia, wattajaratil mar'atu ma'a zawjiha hirsan ala dunya, seorang wanita minta cerai kepada suaminya gara-gara urusan dunia. Kemudian waraqibatin nisa alal mayasir, ketika wanita-wanita sudah bisa nyetir sendiri di jalan-jalan. Zaman dulu, zaman Nabi, tidak ada wanita naik kuda sendiri, naik unta sendiri. Zaman sekarang suaminya tak bisa nyetir, istrinya yang nyetir kemana-mana gitu. Sekali bertengkar, suaminya yang suruh keluar kamu katanya, tinggal. Jadi ada orang-orang yang kemudian tidak memahami bahwa itu madarat besar ketika istri dibolehkan menyetir sampai keluar hadus safar, bukan batas safar lagi,
berarti dia melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali ada mahramnya, kan begitu. Kecuali masih batas-batas safar, yalah keliling-keliling di situ tidak ada masalah. Wa tashabbahna birrijali wa tashabbahna birrijal wa tashabbaha rijalu bin nisa. Ketika wanita mulai berdandan ala laki-laki dan laki-laki berdandan seperti wanita. Nah, sekarang banyak kan, tengok perempuan itu atas pakai jilbab tapi celana pakai lepis, yang lebih parah lagi pakai jin lagi, jin ada di celana. Jadi sekarang terbalik-terbalik gitu ya. Yang laki-laki pula gemulai kayak perempuan. Antum yang gemulai-gemulai hati-hati, tegas laki-laki, sepak gitu ya, kayak tentara laki-laki. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, kalau itu sudah terjadi maka tunggulah kemunculan Dajjal. Karena Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti berabad-abad yang silam tentang masalah tasyabbuh ini. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Wa kana salam bainahum alal ma'rifah. Ketika ucapan salam itu hanya dilempar kepada orang yang anda kenal, tetapi anda diam ketika tidak kenal, padahal dia seorang muslim dan sunnah mengucapkan salam gitu ya. Kemudian wa syahida syahidun min ghairi an yustashhad wa halafa min ghairi an yustakhlaf. Dia jadi saksi padahal bukan saksi, dia bersumpah pula padahal bukan tempat dia bersumpah di situ. Saksi dibeli di pengadilan, bersumpah-sumpah palsu seolah-olah meyakinkan. Ini tanda-tanda kiamat. Walabisu juludadh-dha'ni ala qulubid di'am. Dan ketika mereka memakaikan kulit-kulit kambing di atas hati serigala, wa kanat qulubuhum amarrun minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asli wa sarariruhum antan minal jiyab wal tumisatil fiqhu li ghairi din wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Kata Ali radhiyallahu an, dan ketika mereka memakai baju-baju kambing di hati-hati serigala, di mana hati-hati mereka lebih pahit dibandingkan sabar, lisannya lebih manis dibandingkan madu, kehidupan sarairuhum, kehidupan tersembunyinya lebih antan minal jiyab, lebih bau dibandingkan bangkai. Dan ketika itu kecerdasan bukan dipakai untuk agama, sehingga yang ma'ruf diingkari, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini bicara tentang pencitraan, ikhwan. Zaman sekarang kan banyak tuh pencitraan. Orang miskin cari mobil yang sedang parkir gitu, yang bagus, kemudian selfie di situ, kirim ke orang lain, tuh tengok mobil saya, katanya. Padahal mobil orang lain, orang mobil parkir. Kalau lagi selfie mobilnya pula ada sopirnya kan. Kadang-kadang selfie di rumah orang, rumahnya bagus, oh ini rumah saya. Jadi banyak. Atau santri, bukan santri kan, ingin tenar di Facebook, oh dandanan kayak Wali Songo, serban sampai meleleh-meleleh ke bawah, biar kesannya santri, akhirnya menjerat-jerat akhwat dalam Facebook. Hati-hati antum ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, termasuk juga semua kalangan, mulai dari pejabat sampai orang biasa masuk kepada kata-kata ini. Karena ada orang-orang itu yang memakai pakaian bulu kambing tetapi hatinya serigala. Nampaknya saja lembut tapi hatinya ganas. Dan hatinya lebih amar minas sabri. Tidak sabar sebenarnya, pahit hatinya. Dan lisannya seolah-olah bersilat lidah, lebih manis dibandingkan madu. Tetapi kehidupan di balik itu justru lebih bau dibandingkan bangkai. Kemudian mereka mencari kecerdasan bukan karena agama. Makanya saya nasihatkan kepada orang tua di mana saja lewat media ini, kalau nampak anak anda itu cerdas, langsung arahkan ke agama.
Sebab kecerdasan itu kalau seandainya digunakan untuk agama, manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau kecerdasan kemudian diarahkan ke dunia saja, boleh jadi banyak orang cerdas itu rusak dunia, rusak akhirat. Makanya Ali radhiyallahu mengatakan wal tumisal fiqhu li ghairi din. Ketika kecerdasan bukan untuk agama, yang akhirnya ungkiral ma'ruf wa urifal munkar. Yang ma'ruf diingkari dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Kata Ali, an-najatun najat was-sabatus sabat. Maka selamatkan, istiqomahlah, maka kalian akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.